kemudian dengan psychological research, ya. Riset-riset psikologi, penelitian-penelitian yang berdasarkan psikologis, sehingga perlu pendekatan-pendekatan psikologis seperti trauma healing. Trauma healing, bagaimana yang mereka terkena bencana itu diberikan edukasi tentang trauma healing. Kemudian yang terkena gempa diberikan edukasi tentang bagaimana penyelamatan diri, evakuasinya, ya. Bagaimana cara-cara berlindung di saat gempa, ya. Nah, itu juga perlu dilakukan pembenahan atau dilakukan edukasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Penyelidikan statistik tentang jenis kecelakaan. Biasanya tuh ada tuh data statistik kecelakaannya. Ya, ada data statistik kecelakaan yang akhirnya berupaya untuk menekan zero accident, ya, menekankan kecelakaan nol atau meminimalisir kecelakaan. Nah, kemudian ini dunia pendidikan ini masuk pendidikan keselamatan kerja dalam kurikulum teknis perguruan tinggi atau kursus pertukangan memberikan edukasi tentang K3, latihan dan lain-lainnya. Nah ini ya, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sudah memberikan peringatan, ya, tentang K3. Perlu adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini karyawan ini berupaya untuk terhindar dari bencana alam. Bagaimana caranya, ya, jika terjadi gempa yang mengakibatkan gedungnya bergoyang, ya, bagaimana penyelamatan dirinya, ya, itu juga perlu dilakukan edukasi tentang keselamatan kerja dan bagaimana menghindari kecelakaan kerja. Kemudian kesehatan lingkungan kerja. Nah, di lingkungan kerja itu sudah diterapkan adanya klinik-klinik, ya. Kalau di sekolah itu ada UKS-nya, unit kesehatan sekolah, ada PMI-nya atau PMR-nya. Nah, kemudian pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja berusaha untuk menghindari dari gangguan keamanan kerja, berusaha menghindari dari kebakaran, ya, pada waktu kerja. Di sisi lain, Permendikbud nomor 10. Nah, ini internasional juga apalagi, ya, yang menekankan pada humanitisnya, ya, kemanusiaannya. Bagaimana pemerintah, apalagi ini International Labour Organization. Kawan, tadi saya terpental, ya, laptop mati. Jadi akhirnya saya mau login lagi. Ini Pak Amir yang nggak bisa login. Sekarang nih sekalian, ya, Pak Amir. Saya demokan, saya mau login dari Zoom page ini. Seperti ini. Ada training-training yang diberikan, ya. Pelatihan yang diberikan. Karena tadi terpental, ya, udah lagi itu apa namanya, itu baterainya lupa dicas. Jadi seperti ini loh Pak Amir. Yang materinya macam-macam. Kita join audio. Oke. Di dunia hospital. Terus kita ada ini nih Pak. Ini nih. Ini juga cuman ini nih. Menarik sekali. Kita langsung join aja Pak. Jadi kalau kita join itu nanti langsung diarahkan ke perkuliahan kita gitu. Seperti ini doang kok. Kalau nggak bisa ya saya nggak ngerti, ya. Nah, setelah itu loading Pak. Setelah loading nanti keluarlah begini. Izin Bapak mau direkord. Sertifikasi, ya. Silakan Pak. Siapa Pak Oni? Ya. Jadi walaupun jarak mending duit banyak kalau kok. Setidaknya maksudnya anak gerak yang mending. Iya jarak sama anak kelebihan anak. Ini minta sekarang konon. Kayak mau ya, silakan. Ya. Pak Oni, ya masuk aja Pak Oni. Iya, baik. Duit baik. Ya, cuma kan gerak kalau uang. Noer ini. Nah, Pak Noer, tutup dulu, di-mute dulu. Ya Pak, bicara masalah K3 Pak. Ini dulu saya pernah di perusahaan Korindo 5 tahun, saya megang K3-nya. Memang ada perbedaan
kalau perusahaan itu ditangani oleh Korea atau manajemennya Jepang. Kalau Korea itu rata-rata dalam penerapan K3-nya ya dibilang adanya aja gitu, hanya untuk melengkapi administrasi kepatuhan gitu. Jadi waktu di perusahaan itu juga pada baja, jadi banyak sekali kecelakaan kerja dan bahkan ada yang meninggal karena kegencet rem. Ya, Pak Noeb, maaf Pak Noeb ini siapa ini? Noeb Global ini di mute dulu ya. Oke, ya silakan langsung Pak Oni. Ya, kami akhirnya membentuk tim K3 di perusahaan tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang di perusahaan itu ya sedikit-sedikit selesaikan gitu Pak. Ya cuma yang saya tanyakan memang kita lemah di peraturan untuk masalah K3 ini Pak. Jadi pemerintah untuk menerapkan K3 ini masih setengah-setengah, sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi apa yang menjadi peraturan yang ada, sehingga mereka lebih mengedepankan hasil produksi bukan kepada keselamatan kerja bagi karyawannya. Yang saya tanyakan di sini, regulasi yang ada di kita itu kenapa kok tidak bisa menggigit gitu? Maksudnya menggigit itu tidak bisa memberikan sanksi secara tegas kepada perusahaan tersebut. Padahal perusahaan tersebut itu jelas-jelas melanggar upaya keselamatan kerja. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, saya kan ya sudah beralih ke PNS Pak. Saya diterima PNS waktu itu dan sampai sekarang. Nah, kebetulan saya di dunia kesehatan dulu ada program namanya program kesehatan kerja. Jadi di kesehatan itu memang diutamakan keselamatan kerja. Tapi yang ada masalah di sini di kita di PNS ini kerja itu bukan sebuah aset. Jadi pekerja itu ya kerja aja, setelah itu dia dapat gaji, setelah itu selesai gitu. Jadi kita duduk di pemerintahan itu masih tidak mungkin payung hukum yang terlalu longgar atau payung hukum yang memang belum ada terkait dengan keselamatan kerja. Buktinya ketika kita proses rekrutmen PNS itu memang ada pemeriksaan kesehatan, tapi pemeriksaan kesehatan yang tidak menyeluruh, sehingga tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala. Dan yang terjadi apa? Banyak sekali rekan-rekan PNS yang mengalami penyakit akibat hubungan kerja, seperti dia karena megang komputer yang awalnya tidak pakai kacamata, akhirnya pakai kacamata. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak diperhatikan. Memang ini ironis sekali ketika pemerintah itu yang menghasilkan undang-undang keselamatan kerja, tapi untuk ASN atau PNS itu tidak diperhatikan. Yang saya tanyakan di sini, regulasi untuk ASN, terutama untuk pemerintah ini kayaknya belum ada atau memang belum menjadi prioritas skala dalam bekerja. Cuma kita juga mau menyampaikan aspirasi ini ke Kemenpan RB itu mungkin tidak menjadi sesuatu yang jadi prioritas, karena memang masih berpola bahwa ASN itu bukan aset, jadi masih
ya kerja aja, nanti setelah itu menghasilkan gaji. Itu saja Pak mungkin yang saya sharing dan saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni Tri Wahyudi ya. Iya Pak. Iya, izin. Ya. Terima kasih Pak Oni Tri Wahyudi. Ya, kita kembali lagi ya. Ada manajemen perusahaan. Ya, manajemen perusahaan itu kita lihat ada manajemennya Eropa seperti apa untuk maintenance ya, untuk K3-nya, manajemen Korea, kemudian Taiwan, kemudian Jepang ya, kemudian Eropa. Nah, ya, Eropa dan Anglo-Saxon dan Amerika. Nah, ini berbeda ya. Nah, dalam hal kelistrikannya saja berbeda. Kalau orang Jepang itu ya berjalan ya, orang Jepang berjalan di jalan raya, mengendari kendaraan di jalan raya, lihat kanan kiri itu ngeri ya. Orang Eropa ngeri ngelihat kanan kiri itu ngerinya apa? Itu kok kabel-kabel listrik itu kok semrawutan, bagaimana kalau terjadi kecelakaan. Nah, dari situ saja sudah menilai ya manajemen mereka untuk yang Eropa, yang Amerika itu safety sekali. Jadi instalasi listrik itu benar-benar diperhatikan, ya, benar-benar diperhatikan. Kalau memang satu jalur nggak boleh dipangkas lagi, ya. Nggak boleh dipotong, dikat, disunat lagi, kemudian dialirkan lagi. Nggak bisa seperti itu, karena ini akan membahayakan. Itu yang manajemen yang Eropa, yang Amerika. Kalau yang kelistrikan yang model Jepang seperti apa? Nah, Jepang beda lagi ya. Yang penting masuk deh gitu. Nggak terlalu rapi-rapi banget lah, yang penting ya bener lah, misalkan begitu. Kemudian lari lagi Korea, lari lagi ke kita Indonesia, bagaimana itu tentang kelistrikannya. Nah, itu yang sering terjadi kebakaran ya. Belum lama ini terjadi kebakaran juga di Pasar Lama ya, paling tidak jauh dengan konsleting listrik ya, begitu ya. Paling begitu ya, tidak jauh dengan konsleting listrik. Jadi yang pertama untuk menyikapinya, pertama ya kembali kepada diri kita sendiri tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ke rekan kita, kemudian ke lingkungan kita ya. Ditambah lagi kalau sudah manajemennya sudah berbeda ya, kita mau nggak mau ya manajemennya seperti itu ya, kita harus mengikuti ya, seperti Eropa. Instalasi listriknya hampir nyaris di setiap gedung itu tidak terlihat instalasi listrik, jadi ditanam instalasi listriknya ya di atas plafon ya. Bahkan ada juga yang di dalam tembok gitu ya, di dalam bangunan itu sendiri, jadi seolah-olah nggak kelihatan ya. Jadi memang benar ini safety sekali nih. Mungkin kalau yang di bangunan-bangunan tingkat tinggi di luar negeri ini sudah nyaman. Kemudian ada lagi yang kalau yang tentang ini sudah biasa ya, tentang alat pemadam kebakaran ya. Kemudian ada lagi yang smoke detector itu ya, smoke detector ini untuk mendeteksi rokok, sehingga ada juga nih perhotelan yang menerapkan kalau keluar asap rokok nanti kena denda, atau terlihat dari CCTV merokok meskipun tidak keluar sinyal emergensi rokoknya bunyi alarmnya, tapi kena cas juga ya. Itu juga diberlakukan, sehingga saat check out sudah ada tagihan denda. Nah, itu sering terjadi di luar dugaan kita, karena orang kita ya asik-asik kumpul-kumpul ngerokok, nggak taunya kena cas ya. Iya benar itu Pak. Itu pas waktu kemarin saya ke Bali di Hotel Legian itu nggak boleh rokok di ruangan. Jadi kalau rokok ketahuan akan kena cas juga. Casnya lumayan, itu 2 juta Pak. Nah itu dia.
Nah, itu dia 2 juta, padahal rokoknya rokok saking 2 batang ya. Iya. Itu apa, smoke alarmnya nggak bunyi itu ya? Iya, dia dilengkapin smoke alarm, Mbak. Jadi kalau misalnya dia merokok di dalam ruangan, smoke alarmnya akan berbunyi. Akhirnya dikasih solusi rokoknya di itu balkon sendiri, ada ruangan sendiri. Ya, di luar ya, di luar ini. Iya, di luar. Ya, terkadang juga begitu, lihat masuk ruangan ada nggak alarmnya. Kalau nggak ada biasanya aman. Ya, ada juga yang diakalin nih alarmnya nih diapain lah gitu supaya nggak terdeteksi juga ada. Nah itu juga yang kita mesti waspadai kalau kita berkunjung atau workshop, pelatihan dan lain-lain ya. Apalagi kita sebagai tamu jangan sampai ya hal-hal seperti itu akhirnya ya apa namanya kita yang kena sanksi. Nah, kena sanksi sendiri akhirnya kita kena cas ya. Nah, itu ya. Kalau di manajemen kerja di swasta tergantung manajemen pada perusahaannya ya. Nah, ya, tergantung manajemen pada perusahaan, ada yang Eropa, Amerika ya. Eropa, Amerika ini sangat salut sekali deh untuk memperhatikan K3-nya. Pudelinya sudah ada. Kemudian Jepang ke kita lah, ke timur-timuran lah gitu ya. Nah, itu juga. Ya. Dubai ini kemana nih, Timur Tengah ini? Iya, smoking area Dubai udah jauh sekali nih. Bahkan kalau di Dubai ini, nah betul, Fab, di bawah tanah semua ya. Kan, ya, tanpa ada kabel di atas ya, betul. Nah, iya. Tapi enak ya kerja di sana berarti. Nggak tanya. Oh iya, 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 iya. Ya, iya betul. Ya, ya, tentunya ada ininya ya, ada konsultannya, kemudian juga ada kontraktornya. Biasanya kalau yang, nah, ya British, kemudian Jerman, apalagi Jerman ini ketat sekali Jerman ini. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke perusahaan, lihat dulu manajemennya atau perusahaannya milik mana nih. Kalau milik Jepang ya udahlah, biasa aja lah gitu, masih ketimuran. Kemudian kalau sudah masuk milik Eropa, milik apa namanya Amerika, ini kita harus safety. Bahkan mereka sendiri kan tidak bisa merokok sembarangan. Ya, ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya. Kalau yang di kita ini kadang yang dikirim yang maaf ya, yang di sananya yang banyak melanggar. Ya, yang di Jepangnya banyak melanggar, di Eropanya banyak melanggar karena ya sembrono, sehingga masuk ke kita di Indonesia ya di jalan raya merokok segala macam udah biasa gitu. Nah, jadi ada juga yang sistemnya terbalik ya. Jadi mereka-mereka yang dikirim ke kita ini, ke Indonesia ini bukan yang berprestasi, malah yang kena sanksi. Ya, yang kena sanksi supaya memberikan diklat atau pelatihan-pelatihan di industri-industri yang ada di kita. Kalau yang terbaiknya mana mau, di sana sudah dibayar mahal kan begitu. Jadi dikirimkan ke Indonesia, ya di Indonesia serasa ya senang karena di sananya nggak ketat, ya di sini tambah lagi nggak ketat ya serasa bebas begitu. Nah, gitu ya. Jadi ada sistem seolah-olah terbalik ya.
Justru ya kalau yang kita yang disyaratkan ke sana ini harus yang selektif segala macam. Nah, itu bagus juga sebenarnya. Dan itu yang diharapkan nanti saat pulang ke negeri kita itu yang memberikan contoh-contoh yang terbaik. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang keduanya tentang pemerintahan. Nah, tentang pemerintahan kembali lagi. Nah, karena ini untuk merubah budaya ini tidak mudah ya, tidak seperti membalikan telapak tangan karena ini akan terkait dengan habits ya, dengan kebiasaan, apalagi dengan budaya ya. Kalau kita ketemu tanpa ada sambutan rokok, bagaimana kan begitu biasanya ya, untuk mengakrabkan merokok. Kadang di gedung-gedung ada tempat ngopinya, ada tempat ngerokoknya, ada di pojokan-pojokan tuh biasanya itu. Nah, itu juga disediakan ya. Ya, di instansi pemerintah emang peraturan ya yang pemerintah yang buat, tapi tingkat kepeduliannya atau tingkat penerapannya di lingkungan sendiri juga masih rendah. Ya namanya juga government service government ya. Beda dengan service government dengan service private ya. Kalau service private kan mengarah kepada profit oriented ya, mengarah kepada keuntungan, sehingga jelas nanti arahannya bagaimana supaya menguntungkan sehingga bisa memberikan nilai tambah pada perusahaan. Kalau dari swasta itu kan layanan ya, service oriented ya, memberikan layanan-layanan kepada masyarakat ya. Layanan masyarakat yang datang juga kan bermacam-macam masyarakat yang datang ya. Jadi stratanya juga berbeda sehingga penerapannya atau pemberlakuannya berbeda, peraturannya juga kadang dilanggar saja kan begitu ya. Peraturan-peraturan namanya beda. Jadi ada yang service publik ya, ada service private ya. Kalau layanan private ini ya, salah satu contoh begini aja. Perlu Bapak Ibu bedakan antara kendaraan ya. Ada kendaraan Damri. Nah, kalau dulu tuh Damri, angkutan, sampai lupa saya Damri itu singkatannya ya. Kendaraan jadi Volkswagen ya, kendaraan bersama, kendaraan masyarakat yang dilakukan secara bersama itu beda dengan yang private kendaraan. Jadi semuanya dilayani. Ya, itu aja salah satu contohnya. Ada yang angkutan umum, ada yang taksi. Nah, begitu. Kalau taksi kan sudah pasti manajemennya sudah teratur, masuk aja sudah kena arde. Kalau angkutan umum ya siap antri, siap ngetem. Nah, begitu ya. Jadi sama halnya dengan service government ya, service government, pemerintah yang memberikan layanan. Kemudian ada lagi service private ya, layanan-layanan yang sifatnya perusahaan yang khusus-khusus ya. Jadi ini berbeda. Memang sih alangkah baiknya kalau diterapkan tanpa beda pandang bulu, tapi apakah etos kerjanya, habitnya sudah siap atau belum? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu juga menjadi pertanyaan buat bersama dan jawabannya dari kita sendiri, apakah kita bisa mengikuti apakah tidak itu ya. Nah, itu ya Pak Oni ya. Emang sangat susah sekali, tapi ya lambat laun toh akan habit itu akan terbawa melalui edukasi dari edukasi keselamatan kerja. Oke, gimana Pak Asro? Ada pertanyaan Pak Asro? Ya, ya. Ya.
Ya, ya, ya. Iya, 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 ya, 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 ya. Nah, iya, ya, iya. Ya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tapi di sana untuk biaya pengurusannya ada biayanya nggak? Atau Eh, service government free? Oke, kalau untuk dari kita kan karena select prepaid ya, prepaid atau dari pos gitu. Jadi kalau dari pos kita tentu bayar Pak, murah juga nggak mahal lah gitu. Jadi sesuai dengan kinerja mereka datang Pak. Kalau kita sendiri pergi ke sana malah lebih 4 kali lipat mungkin. Ya, Begitu. Jadi ya, enaknya ya, begitu, ya. Nggak mahal gitu. Ada servis juga, hanya mereka datang, mengambil, ngoleksi, mereka submit, mungkin mereka ambil lagi setelah sekian hari dibalikin lagi ke sini gitu. Itu benar super pas itu Pak, benar-benar. ya, ya, ya. Terima kasih sharingnya Pak Astro. Ya, ya, Ini sama-sama. unik juga. Saya beberapa hari yang lalu perpanjangan paspor. Nah, ternyata perpanjangan paspor ini sudah masuk ke digitalisasi. Nah, digitalisasinya harus melalui aplikasi. Oke, saya ikutin aplikasi. Jadi antri dulu di aplikasi, harinya hari apa, silahkan masuk. Memang pelayanannya cepat di imigrasi. Saya datang jam 8, ngisi formulir sudah saya minta sebelumnya ya, sudah saya isi, masuk di foto, setelah itu sidik jari bla bla bla, sudah tinggal nunggu apa namanya, cetak paspor. Nah, tapi cetak paspornya bisa pulang Pak, nanti ada pemberitahuan. Alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 1 bulan belum dikasih tahu paspornya udah selesai atau belum, malah gitu. padahal padahal itu, iya betul betul. Cuman saya pengen tahu gitu. Saya pengen tahu paspornya kan nggak bakalan hilang, kan nggak ada buktinya dia orang lain yang mengambil. Saya pengen tahu ternyata belum ada pemberitahuan ya. Saya sendiri mau ngambil juga nanti aja deh, belum perlu, pasti aman dah ada di sana, nggak ada autentifikasi siapa yang ngambil. Nah, cuman yang jadi lucu, layanannya cepat. Nah, kemudian saya juga diberikan Pak untuk pelaporan bahwa karyawan melayani Bapak, kita kesan-pesannya. Ya, layanan dengan cepat, dengan tentunya melalui aplikasi ya. Nah, ini yang melalui aplikasi-aplikasi ini juga yang perlu dibuka. Nah, buka wawasannya, digitalisasi ini untuk masyarakat. Karena masyarakat belum tentu semuanya familiar dengan digital. Paling yang milenial ya, generasi milenial yang kerap sekali tentang Android, bahwa Android bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan yang digital. Tapi bagi yang baby boomers ya, yang usia maaf ya 60 gitu kan, belum tahu ya, perlu juga dilakukan panduan. Tapi alhamdulillah lah ada yang apa namanya, untuk lansia. Nah, lansia itu kan khusus ya, ada jalur khusus ya. Jalur khusus boleh, nah gitu ya. Jadi ini juga salah satu sisi untuk mempercepat, namun salah satu sisi juga
ya tergantung pada kitanya akan mempercepatkah ataukah tidak. Termasuk juga dalam hal perpanjangan apa tuh namanya perubahan-perubahan kependudukan, ya. Akte kelahiran, perubahannya, kemudian membuat kartu identitas anak segala macam sudah melalui Android. Itu yang sudah diperkenalkan. Nah, Betul, Pak. tinggal Betul, nanti sosialisasinya pada masyarakat, termasuk antri BPJS sudah kita antri ya, pakai aplikasi. Nah, semuanya sudah mengarah ke digital, betul, Pak. digitalisasi ya. Mau nggak mau, siap nggak siap, akhirnya ya harus terkena juga semuanya tentang digitalisasi. Ya. Kemudian yang untuk yang gedung-gedung pemerintah ini sudah mulai peduli, terutama yang ada di kantor-kantor pusat, ya. Seperti ya, pemerintahan pusat yang di Jakarta, ya, tingkat K3-nya sudah ada kesadaran, sudah ada tingkat kepedulian. Kemudian juga untuk gedung-gedung bertingkatnya sudah disediakan untuk disable, karena ada standarisasi untuk gedung-gedung yang layanan internasional seperti itu, harus ada untuk yang disabilitasnya, ya. Kemudian apalagi yang rumah sakit, ya, rumah sakit milik pemerintah, untuk bisa terakreditasi secara internasional harus standar internasional lah, gitu kan. Jadi ada juga itu. Kemudian juga yang sekarang ini ya semisal akreditasi itu sudah mulai. Nah, cuman ada dan tidaknya itu tentang poin K3-nya itu masih tanda tanya ya, untuk yang sifatnya akreditasi. Kalau yang kerjasama dengan luar negeri, nah itu mesti mensyaratkan ada. Kemarin Islamic Development Bank, pembangunan gedung harus ada syaratnya, itu internasionalisasinya, itu sarana-sarana disabilitasnya harus ada, ya. Liftnya juga harus tersedia, gitu. Ya, mulai masuk tangga dan lain-lainnya. Jadi ada yang arahnya adalah tingkat kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Silakan, ada lagi? Iya, Pak. Pak Dokter. Ya, monggo. Silakan. Iya, saya mau menanggapi terkait pertanyaan Pak Oni tadi yang disebutkan negara kita kan belum mempunyai regulasi mengenai safety health environment yang mumpuni berdasarkan beliau. Yang saya tangkap di sini adalah pemerintah kita sudah menyiapkan semua peraturan-peraturan perundangan itu, baik dari itu mulai dari undang-undang, turun ke PP, kemudian ke Kepmen, ke peraturan daerah, dan bahkan kebijakan-kebijakan di suatu daerah. Nah, mengenai case-nya beliau ini kan beliau bilang kerja di Korindo di perusahaan Korea. Yang saya tangkap di sini adalah kembali ke komitmen ya Pak, ke komitmen dari top manajemen si Korindo tersebut mengenai tentang program safety-nya. Kenapa? Karena memang yang saya tahu ketika perusahaan asing yang tadi disebutkan adalah Korea, dalam tanda kutip, ya memang cenderung sedikit mengabaikan kaedah-kaedah K3. Karena apa? Di situ juga ada kan, kalau di proyek itu ada progress, ada safety. Mereka lebih condongnya kemana? Kalau mereka mengejar adalah target, mereka akan mengabaikan salah satunya safety. Dia akan mengejar progress karena goalnya tadi. Nah, kembali ke praktisi K3-nya, saya rasa mungkin di Korindo sendiri itu ya mungkin tidak ada salah satunya yang memang murni atau pure dia dari engineering. Nah, makanya di situ tata kelola K3-nya mungkin kurang maksimal. Sehingga tata cara pelaporan mengenai insiden, accident, first aid itu tidak terlaporkan, dan bahkan kalaupun dilaporkan biasanya mereka banyak bermain Pak di oknum-oknum dalam tanda kutip pemerintahan yang memang bisa dikasih amplop coklat. Itu biasanya sih oknum, saya nggak melihat generalisasi sih. Karena yang saya tangkap juga, saya komparasi dari, saya dulu pernah di mining 10 tahun Pak, mining industri, kemudian di offshore juga pernah, dan sekarang di manufacturing.
Nah, K3 kita di Indonesia ini, khususnya di perusahaan yang sudah bonafit, yang mempunyai reputasi yang tinggi, itu K3 itu sangat-sangat ketat luar biasa. Salah satu contoh tadi yang disebutkan ada Capman 555 PE96 itu mengenai itu pengawas operasional pertambangan itu, dimana kalau misalkan terjadi accident itu ada kriterianya, itu ada 5. Salah satu dari kriteria itu tidak memenuhi, itu tidak dikategorikan accident on duty. Dan yang terparah Pak, kalau misalkan di mining industry, in case ada fatality satu orang, itu kan wajib terlapor 1 kali 24 jam ke pusat. Nanti Kapit, ke Kepala Inspektur Tambang dari kementerian itu datang investigasi, kalau memang itu muaranya hulu hilir muaranya itu sudah selesai diinvestigasi dan mengarah ke unsafe action, itu memang tambang tersebut ditutup, sehingga dia melakukan mediasi yang sangat rumit. Makanya safety di mining industry itu sangat tinggi sekali Pak, termasuk yang tadi disinggung mengenai SMK 3. Yang saya tahu SMK 3 itu adalah pabrikan Indonesia asli, itu anak ITB, dan sekarang sudah diakomodir dan dipakai juga salah satunya banyak di negara-negara luar gitu Pak. Nah, ketika dikomparasi dengan manufacturing, salah satunya sekarang karena saya residen di Banten, saya memang menganalisa mengenai safety culture ini. Memang di Banten sendiri ini banyak juga Pak perusahaan-perusahaan yang memang nakal, dalam tanda kutip, memang dia menengah ke bawah ya, di mana dia main tembak mengenai misalkan dampak lingkungan, AMDAL-nya itu biasa ditembak. Yang kita lihat tuh dari Anyer ke Ciwandan ke sana ada yang memang bau pesing, bau ini. Saya mikir awal-awal di Banten ini tidak pernah diinspek kah? Adapun diinspek apa sih punishment-nya dari pemerintah sehingga membuat dia jerah dan peduli terhadap lingkungan sekitar? Itu tidak ada Pak yang saya lihat. Maksudnya kalaupun ada mungkin sedikit sekali. Seperti itu sih Pak. Kemudian apalagi ya? Terus habit-habit di masyarakat tadi ya memang kurangnya edukator dari praktisi-praktisi pemerintah yang mensosialisasikan tentang K3, sehingga kan maksudnya orang mengira itu unsafe action, unsafe condition sama action of God 2% itu mereka kan kurang paham gitu loh Pak. Itu sih Pak. Kalau peraturan saya rasa sudah sangat kuat Pak di Indonesia mengenai K3. Adapun itu ya memang kembali ke top manajemen dari perusahaan masing-masing. Itu sih Pak Ali, sharing aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Fatur ya. Iya Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Fatur Rahman. Ya betul sekali, peraturan perundangan, kita senang ya bikin peraturan perundangan, tapi implementasinya bagaimana kadang tarik ulur juga. Dan ternyata peraturan-peraturan itu dibuat, ya ada yang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar katanya gitu ya. Aduh, ada juga yang begitu. Peraturan dibuat untuk melanggar, buat ada peraturan. Justru peraturan itu diupayakan untuk bisa ditaati ya, supaya bisa ditaati, jangan sampai ya kena tilang atau kena peraturan itu sendiri. Nah, ya, kembali lagi ke habit ya, susah sekali kalau sudah ke habit ya, habit yang sudah mendarah daging, jadi sangat tidak dengan semudah mengembalikan telapak tangan kalau untuk merubah kebiasaan. Perlu proses ya, perlu proses, seperti sama halnya juga IT. Dulu di kantor kelurahan kecamatan itu tidak ada jaringan internet ya. Paling jaringan seluler juga itu sangat bagus yang menggunakan handphone, tapi sekarang sarana telepon genggam, telepon angka Telkom sudah hampir tidak digunakan lagi di kantor-kantor. Sekarang sudah menggunakan seluler ya. Bahkan untuk layanan kependudukan catatan sipil, imigrasi sudah menggunakan Android ya, yang dikenal dengan digitalisasi seiring dengan 4.0, 5.0 ya, revolusi industri 4.0, 5.0. Demikian juga pelatihan-pelatihan. Ya, di sini ada lembaga sertifikasi profesi LSP. Ada juga yang memberikan
apa namanya, sertifikasi untuk K3 ya. Di sini ada training-training ya dari Kemenaker, K3-nya ada, kemudian K3 ada trainingnya, K3 Migas bersertifikat WNSP, K3 Migas tingkat operator, K3 Migas pengawas, dan lain-lain. Sama halnya juga dalam hal ini ada audit juga yang dilakukan. Tadi ada audit tentang gedung, mana ya? Bagaimana pengawasan terhadap gedung-gedung bertingkatnya itu juga perlu dilakukan audit. Tadi saya baca ada audit. Nah, ini audit SMK 3-nya juga ada diberlakukan juga. Jadi ini ajang edukasi dari pemerintah terhadap K3, kesehatan keselamatan kerja. Ya, jadi sudah mulai ini. Jadi yang awalnya manusia atau tenaga kerja ini sebagai faktor produksi, ya, seperti alat-alat lainnya, hampir disamakan dengan mesin, sekarang sudah tidak lagi, tapi sudah dilihat manusia sebagai human capital-nya. Manusia dianggap sebagai aset, sebagai human capital, kemudian bergeser lagi human investment, malah investasi sumber daya manusia, ya. Jadi sudah kalau bahasa apa namanya, Jawanya itu udah diuangke, sudah diuangkan, orangkan ya, sudah dianggap manusia, ya. Ya, itu ya. Jadi kembali lagi bahwa ini sudah mulai disosialisasikan secara berangsur-angsur, sama halnya dengan melakukan sosialisasi terhadap digitalisasi. Sama halnya dengan era internet ya, era informasi dan teknologi. Jadi semuanya lambat tapi pasti, dengan kontinuitas dan konsistennya, maka K3 akan dirasakan. Kalau kita sudah merasakan K3 itu bukan hanya keselamatan kita saja, tapi keselamatan bersama, keselamatan teman, keselamatan rekan kerja, dan keselamatan semuanya. Dari sisi kita sendiri, dari individu kita sendiri, perlu adanya kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, ya mudah-mudahan akan terbiasa. Ya, jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Ya. Apalagi kalau kita lihat ini dari internasional, saya dapat International Labour Organization ini sangat ketat sekali ya. Bahkan ada syaratnya, syarat sangat ketat. Ada lagi yang mensyaratkan tidak boleh membuli, ya, tidak boleh membuli karyawan, itu nggak boleh dibully, nggak boleh diejek, ya. Karena ini secara ini akan terancam rohaninya, jiwanya, sehingga terjadi juga apa-apa yang terjadi di kecelakaan kerja itu karena kondisi rohani, kondisi kejiwaan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, itu yang sangat bahaya malah. Kiranya biasa saja, nggak taunya ya stres di tempat kerja, ya sudah penyalahgunaan nanti ya. Nah, ini faktor associated with workplace banyak sekali ya kalau kita lihat ya secara hasil dari International Labour Organization terhadap kesehatan keselamatan kerja. Bahkan sudah mengarah kepada lingkungan, ya, bukan kesehatan lagi, sudah ke lingkungannya lingkungan hidup, ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan itu membuat water treatment, ya, supaya airnya itu bisa dikonsumsi, airnya bersih, tidak menimbulkan pencemaran, ya, dengan uji coba air itu bisa digunakan untuk lahan perikanan, ya. Kalau sudah aman ikannya bisa dikonsumsi, ya berarti sudah netral, kan begitu ya. Nah, ini ada, kalau kita lihat nih sangat ketat sekali ini yang di International Labour Organization ya. Ini berbahasa Inggris. Ya, ini berbahasa Inggris. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini yang tadi masih terputus. Nah, tujuan dari Robin Safety yaitu untuk
membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi, karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD, Pak. Jadi sudah wajib menggunakan APD, alat pelindung diri. Nah, ini APD ditekankan, tapi sepatu belum memenuhi standar kerja. Nah, ini sudah. Tapi tadi ada yang belum juga. Pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas, jadi kemungkinan ada sisa material yang jatuh kena kepala kita. Bapak-bapak wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengelasan, kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpihan besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman. Dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. Ya, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi ya, kayak ini pada saat akan moving, kita masukkan ke sini supaya memudahkan pergerakan kita. Oke ya Mas ya, paham semuanya? Sebelum memulai aktivitas, biasakanlah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kita dilindungi melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan target manajemen, kemudian pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang barokah dan selamat. Oke, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita teriakkan iya dulu Pak, supaya terpancing semangat kita, oke ya? Underpass Merah Agustus, bisa. Underpass Merah Agustus, Underpass Merah Agustus, safety, safety, safety. Terima kasih. Ya, jadi ada keselamatan kerja dan ada kesehatan kerja. Nah, ini ada kadang juga di tempat kerja ada yang Jumat sehat. Ya, saya pernah kerja 3 bulan di kawasan Balaraja itu tiap hari Jumat dapat kacang hijau. Nah, kalau nggak kacang hijau dapat susu. Entah susu kedelai atau itu susu susu murni ya. Pekerja diwajibkan melakukan check up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atap dan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Tujuan akhirnya adalah
zero fatality atau zero accident. Intinya ketiga adalah zero accident. Dalam pelaksanaan K3 ini tentunya kita ada yang namanya dendanya. Jadi apabila pekerja, rekan baik pekerja maupun staf yang melanggar atau tidak menggunakan APD, bisa kita kenakan sanksi dari mulai peringatan sampai dengan denda nominal rupiah. Itu saya semata-mata fungsinya adalah supaya mengingatkan rekan-rekan bahwa keselamatan kerja itu penting. Jadikan keselamatan kerja itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Ya. Ya, jadi tadi closingnya dijadikan sebagai kebutuhan, ya. Dijadikan sebagai kebutuhan. K3 itu harus dijadikan sebagai kebutuhan kita sendiri, ya. Sehingga kita memiliki kesadaran bahwa K3 itu yang patut untuk kita gunakan itu sendiri. Nah, seperti halnya tanpa kita sadari, contoh saya pernah pergi ke sana kemari karena sering menggunakan helm, ya. Kalaupun pergi nggak menggunakan helm, serasa bagaimana itu, kayaknya nggak nyaman gitu. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kesehatan, keselamatan kerja itu harus dijadikan suatu kebutuhan. Kalau kita sudah butuh, ya, dengan kesehatan, keselamatan kerja, nanti kita akan terbiasa. Nah demikian juga kalau kita sudah terbiasa, kita masuk ke lingkungan yang menekankan kesehatan kerja yang tinggi, kita sudah terbiasa. Jadi tidak ada rasa riskan. Seperti tadi itu menggunakan helm, masih menggunakan helm tapi masih menggunakan topi, ya itu belum terbiasa. Tapi kalau sudah dibiasakan itu sudah jadi kebutuhan, ya. Apalagi kalau kita ke negara Singapura. Nah, negara Singapura ini super disiplin sekali ini, ya. Super disiplin sekali, apalagi kalau misalkan ke Australia, ya, membuang ludah aja, ya, permen karet ketahuan, ya udah kena denda lah itu. Demikian juga kalau ke negara lainnya seperti Malaysia juga sama, Pak. Oh, Malaysia. Iya, Nah, Malaysia itu ada dua. Iya. Sampah itu puntung rokok ada tilangnya ke rumah, Pak, itu. Ke alamat rumah langsung itu. Oh gitu ya, Bu Yeli ya? Iya. Tapi kalau permen ketahuan nggak itu? Ada CCTV-nya Pak di jalannya itu. Jadi ketahuan CCTV-nya langsung mengarah ke mobil itu gitu, Pak. Ya. Jadi ada recording langsung ke TV-nya seperti tilang CCTV ya. Iya. Langsung terkoneksi ya. Gitu, Pak. Ya, betul. Kalau di jalan tol itu biasanya ada rambu-rambu kecepatan 80 km sekian. Ah, udah tuh antri itu. Setelah lewat itu udah ngebut lagi. Ngebut lagi itu ya. Nah, itu emang lambat laun ya. Lambat laun nanti akan menjadi kebutuhan ya. Demikian juga kalau Singapura sudah hampir rata semua Singapura. Kalau di Malaysia mungkin kota-kota besar dulu ya. Kalau kan masih ada Johor dan ada Sabah, ada Sarawak ya. Itu kan kemungkinan tidak semuanya atau hanya beberapa kota-kota besar di Malaysia. Kalau di kota-kota kecilnya seperti kalau di sini di kita provinsi, kota provinsi atau ibu kota negaranya itu pasti sudah. Tapi kalau yang di daerah-daerah ya masih inilah gitu kan, masih rileks, masih renggang, belum terlalu ketat gitu. Jadi ada tingkat. Tapi namun kalau sudah membudaya, ini sudah menjadi suatu kebutuhan ya. Sudah suatu kebutuhan dan sudah dibiasakan, itu akan dengan terbiasanya ya, habit itu akan terbentuk ya. Kebiasaan itu akan terbentuk sehingga kemana-mana ya, perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Nah itu salah satu tayangan tadi yang saya unduh ya untuk menyederhanakan bagaimana tingkat kesehatan dan keselamatan kerja.
Kesehatan, keselamatan kerja, kemudian ada kesejahteraan kerja. Setelah kesejahteraan kerja sekarang sudah merembet lagi, bukan hanya kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, sudah merembet ke lingkungan hidup. Ya, sudah ke arah green, ya, green, ya. Green itu bukan hanya green production saja, tapi sudah ke green oriented, ya. Green human resource management juga sudah ada green-nya, ya. Sumber daya manusia hijau, ya. Bagaimana sumber daya manusia ini diterapkan atau dipergunakan seiring dengan green production-nya, ya. Gitu. Jadi green semuanya. Ya, jadi sudah terpadu, ya. Lambat laun kalau kita melihat negara-negara besar, ya, negara yang menekankan produksi green itu sangat bagus sekali. Bahkan kalau negara-negara yang masih tidak memiliki ISO kesehatan lingkungan hidup, malah tidak boleh masuk produknya, malah, ya, ada standarisasinya. Ya. Ada lagi pertanyaan, boleh? Mohon izin Pak Dokter. Ya, silakan Pak Ali Jaya. Singkat saja Pak Dokter, ya. Sebetulnya keuntungan apa sih yang diperoleh oleh perusahaan yang selalu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, Pak Dokter? Ya. Selain ISO itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Ya, bagi perusahaan-perusahaan yang industri ini dengan menekankan K3 ini terjadinya zero accident, ya, diantaranya, ya Pak. Ya, bagaimana perusahaan supaya, ya, di samping tadi ada yang menyebutkan profit oriented dengan mengesampingkan K3. Nah, tapi kalau saat terjadi kecelakaan, ya perusahaan juga yang kewalahan. Ya, kewalahannya apa? Yang pertama, kewalahannya harus dibiayai kesehatannya. Dengan dibiayai kesehatannya berarti kan tidak bekerja. Dengan tidak bekerja berarti kan produktivitasnya rendah, atau produk yang dikeluarkan tidak memenuhi target, atau targetnya tidak tercapai. Ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian untuk menggantikan orangnya juga harus dilatih lagi, merekrut lagi, ya. Mulai dari awal merekrutnya, kemudian setelah merekrut sudah bisa masuk kerja, uji coba lagi. Ternyata yang dia kerjakan ini reject, ya, terjadi kerusakan sehingga harus diperbaiki lagi. Nah, ini akan mempengaruhi siklus operasional itu sendiri. Sehingga perlu sekali K3 ini, keselamatan kesehatan kerja ini ditetapkan atau diterapkan kepada para pekerja. Ya, dimulai dari pekerja yang masuk dalam rekrutmen, ya, masuk dalam rekrutmen, atau saat diberikan mentoring, saat diberikan coaching, kemudian saat diberikan pengarahan lainnya, itu diberikan tentang pemahaman K3. Ya. Apalagi kalau sudah masuk kerja, barulah K3 diterapkan. Jadi tidak hanya nanti akan merugikan karyawan sendiri, ini akan merugikan perusahaan sebenarnya. Ya. Apalagi kalau yang sudah memberikan sanksi yang berat, tadi ada kena denda sekian kalau tidak menggunakan alat pengaman diri, ya, APD, alat pelindung diri, ini kena sanksi sekian, itu diantaranya berupaya untuk memberikan sanksi dan untuk memberikan kedisiplinan. Ya. Apalagi kalau di tempat lain buang sampah kena denda, kemudian juga tagihan dendanya langsung masuk ke rumah, ya. Alat pelindung diri seperti sabuk pengaman, ya, sabuk pengaman ketahuan CCTV-nya, CCTV elektronik tilangnya akhirnya datang, ya, kena sanksi denda dan lain-lain. Itu juga salah satu bentuk untuk pelindungan diri. Jadi closing statement tadi dalam tayangan tadi menyebutkan bahwa kalau sudah menjadi kebutuhan, ya, itu sudah nyaman. Jadi jadikanlah itu sebagai suatu kebutuhan, ya, bukan suatu keterpaksaan, ya. Jadi suatu kebutuhan K3 itu sendiri. Sama halnya dengan kita
Kita bekerja tapi kita tidak mengistirahatkan badan kita. Tentunya badan kita juga kan ingin istirahat, ingin diatur, ingin rileks ya. Jadi ada siklusnya. Seperti waktunya maghrib tidur, ternyata kita capek tidur. Emang enak capek tidur, tapi setelah bangun dari maghrib, nah udah sempoyongan lah itu. Bangun-bangun apa sudah pagi, apa masih malam, kan begitu ya. Demikian juga di tengah malam, jam 12 malam juga tuh sama. Ya. Perlu jam istirahat. Ya. Jadi semuanya tinggal diatur saja kesehatan dan keselamatan kerjanya. Ya. Mungkin itu. Domino. Ada lagi? Domino efek kali. Domino efek. Iya. Jadi ada multiplier efeknya ya. Iya, portofolionya kan Pak juga kalau misalkan multi apa namanya, perusahaan multinasional kan buyer itu melihat biasanya ya yang diaudit pertama yang mengenai safety-nya gimana kan, yang mempengaruhi ya nanti bisa ke saham, ke pembelian, penjualan kan Pak. Ya. Termasuk juga mereka yang mau MOU ya, MOU dengan domestik itu ketat sekali. Jangan sampai nanti terjadi kecelakaan atau terjadi publik isu, menghambat juga ke produksi kerjasama itu sendiri ya, itu yang dikhawatirkan. Jadi banyak sekali kalau kerjasama dengan pihak luar negeri itu poin-poinnya yang harus dipenuhi, termasuk juga K3 masuk ke dalam standarisasi. Ya. Gitu. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita. Materi. Gimana Pak Asro? Ya. 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 Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Cuman satu yang agak susah kemungkinan di kita ini. Yang pertama, kalau kita menerima tenaga kerja asing ini yang agak berat ya. Yang tenaga kerja asing di kita seolah-olah bagus, padahal tidak semuanya bagus juga yang masuk di kita. Nah, itu yang sangat berat. Kemudian proteksi ya, kalau di negara Uni Emirat itu proteksi bahwa tenaga kerja lokal inilah dengan gaji yang lebih tinggi, yang lainnya numpang kerja, nah, gitu. Yang lainnya numpang kerja, yang lainnya. Iya, ya betul. Iya, malah agak susah kayaknya nih Pak merubah paradigma itu. Apalagi kalau tapi kita tetap optimis. Apalagi ini tenaga kerja kita yang ada di Uni Emirat, apalagi di Arab Saudi itu tenaga kerja yang dari Indonesia atau dari yang luar Arab Saudi mendapatkan santunan ya. Di tahun ada dapat santunan saat Lebaran gitu, karena ini orang luar cari kerja di negara Arab Saudi seperti itu. Ya itu di salah satu sisi beda paradigma dan sangat susah sekali karena ini welfare state-nya ya, negara persmakmuran ya. Bagaimanapun juga itulah ya, banyak faktor produksi yang dia miliki, kita faktor produksi yang banyak dieksploitasi kemudian dijual lagi ke kita.
Coklatnya kita ekspor, hasil coklat Silver Queen ini kita dijual di kita, dimakan sama kita. Ya, baik. Oke, begitu saja ya pertemuan kita. Saya akhiri. Tolong nanti perwakilan ketua kelas untuk saya share materinya. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah ini ada satu persatu makalah sudah masuk ya. Tinggal nanti yang belum masih saya tunggu makalahnya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nataru. Absennya Pak. Sehat selalu Pak Dokter. Tolong disalin Warahmatullahi wabarakatuh. Absennya tolong disalin Pak. Izin nih. Materinya materi. Mana ini link absennya ini? Monitor link absen. Ya, silakan dengan ini ya, dengan admin ya, absensinya ya. Saya izin live. Iya, ini link absennya tolong disalin kembali. Punten Pak.